Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini kita kemarin sama-sama melihat fenomena yang sangat unik. Tentunya Abah akhirnya sungkem ke kantor DPP PDI Perjuangan. Ini kita melihat fenomena yang sangat miris tentunya. Terlihat sekali siapa yang memang benar-benar ambisi dan siapa yang memang benar-benar mengabdi untuk negeri. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita melihat tanggapan dari Ahok jika PDIP mengusung Anies. Langsung kita lihat video. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's a game. Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes, okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? That's it gitu loh. Lagi pun saya tahu Pak Jokowi juga, kalau baca dari kirim Pratikno ke Kertanegara, kan semua kan ada catatan digital, barang komentar. Pak Jokowi merestui Anies kok. Karena Pak Jokowi anggap saya kan sudah selesai kan, udah nista agama kan. Beliau juga suruh Bu Risma yang maju. Saya mengerti sekali semua kok. Cuma kan saya selalu percaya tidak boleh terjadi sesuatu sama kita. Makanya bahasa Inggris saya suka ya. History, sejarah itu adalah ceritanya his. Jadi di dunia ini ada yang buat cerita. Itu Tuhan. Nah, history. Semua orang punya keyakinan masing-masing. Anda harus mengalami bagaimana mengenal sang pencipta Anda dan bagaimana Anda mempunyai relationship dengan pencipta Anda, sehingga Anda tahu putusan yang Anda buat sesuai itu. Nah, itu tadi cerita atau tanggapan Mas Ahok mengenai Mas Anies. Pokoknya kita ketahuan dari sini siapa negarawan sejati. Ini beliau yang bilang. Pokoknya Mas Anies, pokoknya Abah, kata Mas Ahok, bukan negarawan sejati. Sudah jelas menang tapi masih juga menjatuhkan lawan politiknya dengan pidato yang sangat tidak mengenakkan bagi Ahok. Itu agar kita fair, kita kasih lihat juga video yang mana yang dimaksud dengan Pak Ahok. Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta selama ratusan tahun, betul tidak sekalian? Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Karena itu, bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu, kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik se atelor, ayam se ngeremi. Katanya, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Di sini kalau saya melihat, kalau saya menyimpulkan, jadi saya paham mengapa Kim mengusung Ridwan Kamil. Jadi kalian harus mengerti ini masalah bangsa. Bagaimana kita ingin menuju Indonesia emas, menuju Indonesia maju, jika yang menjadi pemimpin-pemimpin kita adalah aktor-aktor pemecah belah bangsa. Jadi
kalau kata Pak Prabowo Subianto, jangan kita tertipu dengan omon-omon, jangan kita tertipu dengan tampilan soan kesana kemari demi ingin menjadi gubernur setelah kalah pilpres. Kalau ada yang tahu untuk warga DKI Jakarta kan, kalau ada yang tahu atau yang ingat, kira-kira tulis di kolom komentar apa sih hasil kerja Abah selama 5 tahun kemarin. Kalau Anies yang jadi nih, kayak Jakarta nih, semua dia ganti, semua punya apapun yang kerjain Pak Jokowi, dia habisin aja, supaya biar kesannya dia lebih baik mungkin. Kan narasinya perubahan. Ya perubahan bukan berarti mematahkan yang sudah baik. Anda mau apa lagi? Perubahan apa? Mau rubah ideologi? Mau rubah konstitusi? Nah sama kayak waktu di DKI, perubahan apa? Ya perubahannya nggak boleh bikin normalisasi, mesti naturalisasi. Dua saya kerjain kok. Jadi jangan cuma perubahan asal beda gitu. Itu ya. Tapi kalau lihat dari sistem PD Perjuangan kan kita partai pelopor kan. Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita di deretan kader PD Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa itu seperti itu untuk di PT Perjuangan. Karena kan di kader kan kita dilatih kan. Tiap kali datang kita dilatih. Kita dididik. Ya istilahnya ideologi Marhainisme, Bung Karno, kita Soekarnois itu gimana, kita dilatih. Jadi kita tuh yang saya tahu PD Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap, itu sih. Maka sangat berbahaya kalau kita sampai digubernuri oleh orang yang modelnya benci sama orang kecil. Jadi insya Allah kita lawan itu bukan karena beda agama, beda etnis dan lain-lain, itu juga pertimbangan. Tapi lebih penting lagi, dia akan menjual negeri kita ini kepada kepentingan pemodal asing. Wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur. Kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi pada November 2018 menuai kontra. Pengeluaran IMB oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu disayangkan oleh beberapa pihak. Nanti saya komentarin tertulis saja. Nah, ini ada salah satu lagi video yang sangat mengejutkan bagi saya. Ternyata ini Presiden akal sehat kalian tidak mengusung Mas Anies atau tidak mendukung Mas Anies. Lalu mendukung siapa, Bang? Oke, ini dia. Kita lihat sama-sama videonya. Sahabat saya, Dharma Porengko, dengan keinginan dan niat baik untuk memuliakan rakyat Jakarta, dia mencalonkan diri jadi gubernur. Dukung dia, Rocky Gerung. Semua hal yang baik dari calon independen akan dibuktikan oleh Dharma Porengko. Oke, salam akal sehat. Kembalikan politik ke wilayah intelektual. Oke, sampai jumpa di pemilu Pilkada 2024. Untuk yang pendukungnya Bung Rocky Gerung, nah kalian harus tahu, beliau saja tidak mendukung Abah. Beliau saja ogah mendukung Abah, tapi malah mendukung independen. Tapi saya yakin Bung Rocky pasti mendukung Ridwan Kamil, karena beliau tahulah sebenarnya apa yang terjadi di negara kita. Ini masalah waras, ini masalah menjaga kewarasan, ini masalah menjaga akal sehat, akal berpikir. Pokoknya sudah jelas nampak terlihat dengan mata kita. Dan ada juga yang komentar katanya kemarin, waduh Bang, katanya kalau PDI jadi atau benar-benar mengusung Mas Anies, jadi bantengnya jadi banteng syariah dong. Waduh. Tidak tahu kalau jadi banteng syariah, karena saya secara tidak langsung kan itu namanya ada banteng konvensional. Pokoknya hati-hati, harus cerdas, apalagi umat muslim, jangan sampai kita tertipu dengan ucapan-ucapan sopan, dengan ucapan-ucapan manis, apalagi sampai tertipu dengan janji manis. Tentunya selalu berpikir positif, kita dukung apa yang didukung dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diajak demo. NKRI harga mati, tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.